Muanas Alaidit politisi Partai Solidaritas Indonesia, PSI, meminta pihak kepolisian untuk menangkap peramal Mak Yu. Muanas menganggap Mbak Yu telah menghasut dan memprovokasi terkait salah satu ramalannya. Dalam ramalan itu, Mbak Yu menyebut akan terjadi kegaduhan di Indonesia pada tahun 2021 ini. Tangkap, ini persis kasus Haikal TDK bisa dibela dengan alasan mimpi. Pun si peramal TDK bisa dibela pakai alasan ramalan, tapi ini provokasi hasutan @Humas_Bawah Polri, tulis Muanas Alaidit pada akun Twitternya, Jumat 15/01. Menilik konferensi pers yang diadakan Mbak Yu menyambut awal tahun 2021, sang paranormal memberikan beberapa penerawangan. Mbak Yu, dalam ramalannya menyebut, di tahun 2021 ini akan ada penjarahan besar, politik memanas, mungkin pergantian presiden. Penjarahan besar, politik memanas, mungkin pergantian presiden, sudah mulai tanda-tandanya, mulai dari daerah ke atas. Sudah mulai memanas semuanya, memang ada pergantian, ujar Mbak Yu saat melakukan konferensi pers pada November tahun 2020 lalu. Mbak Yu mengatakan, konflik besar akan terjadi di 2021. Konflik dan kejahatan atau hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas, kata Mbak Yu. Ia menjelaskan, ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk meredam gejolak politik di tahun 2021 ini. Namun menurutnya, usaha yang dilakukan pemerintah tak akan maksimal. Kemudian kalau kita ngomong pembangunan memang bagus, tapi sebagian masyarakat menilai, karena corona, mereka tidak bisa hidup selayaknya dan tidak bisa mengais rezeki seperti biasanya. Jadi mereka merasa kurang dan kurang, jelasnya. Setelah mendapat ancaman dipolisikan, Mbak Yu pun memberikan klarifikasinya. Ia menganggap, banyak pihak salah menafsirkan kalimatnya, terutama soal pergantian pemimpin di tahun 2021. Mbak Yu menegaskan, pergantian pemimpin yang dimaksud bukan berarti Presiden Joko Widodo akan lengser. Banyak terawangan yang dipotong dan dikembangbiakkan tanpa kontrol seperti bola panas menggelinding. Jadi ada beberapa akun yang seolah saya berbicara seperti itu. Bicara saya dipotong tanpa bahasa yang jelas, ujarnya dalam video di kanal YouTube Mbak Yu, Sabtu, 16/01. Mbak Yu menjawab soal sindiran gaya bahasanya yang kerap dinilai menimbulkan salah paham. Termasuk bahasa pergantian pemimpin yang dia maksudkan. Saya garis bawahi di sini, jangan dipelintir lagi. Saya jelaskan di sini, jadi pertama saya ada di televisi 2013 lalu aksen bahasa saya dari lahir seperti ini. Saya ngomong cepat, aksennya gantung, dan tidak jelas. Tapi saya punya maksud agar semaksimal mungkin yang saya sampaikan mengerti dan memahami, tapi berpikir positif, lanjutnya. Mbak Yu memastikan Presiden Jokowi tidak akan lengser pada 2021, melainkan pada 2024 mendatang. Yang saya maksud di tahun mendatang pergantian presiden itu di 2024 akan ada pergantian presiden, bukan presiden sekarang. Bukan 2021 tapi di saat nanti pergantian presiden nanti di 2024 akan ada ganti presiden, terangnya. Ia kemudian menjelaskan soal pergantian pemimpin yang ia maksudkan adalah pergantian menteri di kabinet. Meski demikian, Mbak Yu tetap berkeyakinan bahwa situasi politik Indonesia pada 2021 akan memanas. Di 2021 cuma ada politik memanas, perubahan dari reshuffle kabinet. Jadi saya minta tolong jangan dipenggal berita saya hanya untuk cari followers, menjatuhkan saya. Ini untuk kesekian kali, katanya. Mbak Yu lalu mengingatkan kepada semua orang untuk menyikapi terawangannya secara dan tidak harus mempercayai juga atas apa yang diterawangnya itu. Sekali lagi saya ingatkan menyikapi terawangan saya dengan positif, dengan sebijak mungkin. Saya punya banyak kekurangan sebagai pekerjaan saya sebagai penerawang. Terawangan saya jangan dipercaya, terawangan saya jangan dipegang, terawangan saya jangan jadi patokan. Tapi cukup dimengerti, dipahami, dicerna dengan positif dan kembali ke atas, pungkasnya.